ke pasar membeli ikan. Ikan dibeli Ibu Reni. Selamat datang kami ucapkan untuk semua yang hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat organ Yayasan Al-Kafah beserta jajaran atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Fauzan Makruf. Yang terhormat pengurus Masjid Al-Kafah beserta jajaran. Yang terhormat Kepala Sekolah TK, SD, SMP plus Al-Kafah beserta jajaran. Yang terhormat panitia kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yayasan Al-Kafah tahun pelajaran 2020-2021. Seterusnya yang kami sayangi, anak-anak kami semuanya yang hadir hari ini menyaksikan kegiatan live peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara daring. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat beriringan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Payung batang melayang di angkasa. Hari Selasa jatuh ke angkasa. Berlindunglah kepada Yang Maha Kuasa dari segala wabah dan bencana. Bangau terbang ke atas meja dengan membawa buruannya. Walau sedang di rumah saja, jangan lupa selalu semangat belajarnya. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2020, acara kegiatan live peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera dimulai. Mengawali acara pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Bapak Israfil Siregar MPD dan Dewi Murni SPD. Dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanadadi syakirin. Bismillahirrahmanirrahim.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka. Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam? Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tadi, acara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menada, mohon berkat yang maha kuasa. Untuk membacakan doa, kami mohon kesediaan Bapak Ustadz Haji Slamet Ismail SPD. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lancarnya acara pada pagi hari ini dan agar kiranya membawa barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya hatal akhirah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini akan menjadi salah satu kegiatan yang bisa membawa pelajaran berarti dalam kehidupan kita dan siswa-siswa kita, sehingga suri tauladan baginda Rasulullah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadihi niyah wa ala mana wassalafus salihun al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadati ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jum'a'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا واجعل جميع أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل الأمن وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير واجعلنا وإياهم من جملة العلماء الصلحاء القرماء الأغنياء السعداء في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر يسر لنا أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع عنا بها السحر والأعداء وتسلمنا بها من جميع الأمراض والغلاء والبلاء والوباء والطاعون برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang dibacakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya, kata sambutan dari perwakilan kepala sekolah kepada Bapak Saiful Nasri ST. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama sekali mari sama-sama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabungan dari TK SD SMP di Yayasan Al-Kafah mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian tidak lupa selawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali yang saya hormati Bapak Ketua Pembina, Bapak Hendrianto Harahap dan perwakilan organisasi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ustadz
Muhammad Fauzan ya sudah berhadir di sini. Kemudian yang kami hormati juga perwakilan pengurus takmir Masjid Al-Kafah. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitia Maulid Nabi Gabungan TKSD SMP. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, ada Ibu Tiwi di sini. Kemudian Bu Indah. Bu Indah masih sakit ya? Masih sakit. Kita berdoa semoga Bu Indah segera disembuhkan ya dan bisa beraktivitas kembali di TK Al-Kafah. Dan kemudian juga yang kami banggakan ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru TK, SD, SMP yang sudah berhadir di sini. Tidak lupa terima kasih sekali kepada panitia Maulid Nabi yang diketahui oleh Ibu Fani. Mana Ibu Faninya? Ibu Fani? Oh iya Ibu Fani, sorry. Ibu Ketua saya pikir di sini tadi. Ibu Fani, kemudian ada Ibu Rezi, ya, Bu Yunita dan rekan-rekan panitia. Nah Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi pada hari ini intinya Maulid gabungan dari TKSD SMP kita adakan. Tentunya yang kita harapkan di sini adalah tidak hanya acara saja yang kita jalankan, tetapi adalah bagaimana mengambil iktibar dari teladan Nabi Muhammad SAW ya. Sebagai informasi kepada Pak Ustadz mungkin, Bapak Ketua Pembina bahwa di Yayasan Al-Kafah ini insya Allah Pak setiap tahunnya kami mengadakan HBI yang berhubungan dengan salah satunya Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kami sampaikan sebelum ada COVID-19, sebelum pandemi COVID ini, alhamdulillah Pak Ustadz ini cukup ramai di sini Pak Ustadz. Jadi ini penuh luar biasa ya. Jadi dari anak SD, SMP bergabung, kecuali yang kelas 1, 2, 3 SD di sekolah. Ini luar biasa, artinya semangat giroh untuk mencontoh suri teladan Nabi Muhammad SAW di Yayasan Al-Kafah, TKSD SMP sangat tinggi. Mudah-mudahan akhlak perilaku Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW bisa kita jalankan. Dan tidak lupa kami sampaikan pada hari ini kepada Bapak sekalian bahwa untuk acara peringatan ini juga disaksikan oleh Bapak Ibu Wali Murid, siswa-siswi dari TK, SD, SMP secara live streaming. Secara live streaming hari ini yang berada di rumah. Kami sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu Wali Murid, anak-anak kami sekarang yang sedang memonitor acara ini. Dan nanti di akhirnya mereka juga akan ada yang namanya pemberian tugas yang berhubungan dengan acara pada hari ini, terutama dari ceramah Pak Ustadz nantinya. Jadi anak-anak nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan melalui Google Forms dalam bentuk link ataupun dalam bentuk rangkuman jika ada. Jadi intinya adalah anak-anak kita sekarang di rumah ini menyaksikan terus pembelajaran pada hari ini untuk bahagian keagamaan, kira-kira seperti itu. Nah Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama nanti acara yang seperti ini secara bersama-sama di Yayasan Al-Kafah terus kita tingkatkan kebersamaan ini ya. Terus terang kami dari manajemen sekolah, baik dari TK, SD, SMP sangat apresiasi. Ya, alhamdulillah dari timnya Bu Fani dan kawan-kawan, kalau nggak salah saya cuma 2-3 hari saja ya kemarin kita rembukan ya, 2-3 hari tidak lama. Ini bagaimana? Karena biasanya kita ada murid kita adakan, ini tidak kita adakan seperti apa? Kita adakan. Akhirnya kita rembukan, kirimkan panitia, alhamdulillah langsung jalan. Kira-kira seperti itu. Ini artinya bahwa Bapak Ibu guru sekalian sangat support dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, tidak hanya dengan bidang-bidang akademik. Jadi ini mungkin yang bisa kami laporkan. Mudah-mudahan acara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan acara ini kita dapat menggali tema di sini adalah dengan semangat Maulid Nabi Muhammad SAW kita gali kembali suri teladan baginda Nabi untuk dapat diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya adalah apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita mencontohkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting utamanya ya. Acaranya adalah seremonial, tetapi kegiatan setelah ini akan kita terapkan kembali. Mungkin kita terlupa barangkali, dia diingatkan kembali. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan di sini sebagai kata sambutan. Sekali lagi kepada anak-anak kami yang ada di rumah ya, yang sekarang mungkin lagi bersama orang tuanya, Bapak Ibu di sini berpesan supaya terus bersemangat. Kita berdoa semoga COVID-19 ini segera berlalu, kita bisa belajar kembali di sekolah ya, seperti makna biasanya. Dan kalaupun sekarang masih berada di rumah, di pembelajaran di rumah secara jarak jauh, kami berpesan supaya
tidak henti-hentinya bersemangat untuk belajar. Karena memang saat ini kita belum bisa tatap muka, tapi masih PJJ. Jadi kami berpesan kepada Bapak Ibu wali murid di rumah, anak-anak kami selalu berkoordinasi dengan guru-guru di sekolah untuk bisa menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan kata sambutannya. Acara berikutnya, kata sambutan dari organ Yayasan Al-Kafah. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Henry Yanto Harahap, STMT, selaku Pembina Yayasan Al-Kafah. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita tidak bosan-bosannya sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini ya kita masih diberikan nikmat kesehatan waktu, nikmat kesempatan waktu untuk bisa datang pada acara yang sudah kita rencanakan pada hari ini. Yang terpenting kita masih sehat walafiat sampai sekarang, walaupun sudah sama-sama kita ketahui di Batam ini masih zona merah untuk COVID-19. Tapi apapun itu tetap bersyukur, tetap semangat, tetap kita laluin apa yang sudah kita rencanakan mulai dari kemarin sampai ke depannya. Serta selamat dan salam juga mari kita sampaikan ke Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang ada di dalam kesempatan ini maupun anak-anak kita yang lagi nonton live streaming mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Pak Ustadz Muhammad Fauzan yang kami muliakan, juga Imam Masjid Al-Kafah Pak Haji Slamet Ismail, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang bernaung di bawah Yayasan Al-Kafah. Serta juga ada operation manager kita juga di sini. Tidak lupa juga kami sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati, kami sebagai perwakilan dari organ yayasan hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih ya yang sebesar-besarnya atas inisiatif idenya untuk tetap melaksanakan kegiatan ini walaupun kondisi yang ya dibilang beda dengan tahun kemarin ya, tapi apapun itu yang penting kita lihat itu semangatnya. Kami melihat semangatnya. Semangat saya lihat juga tadi di live streaming anak-anak kita sudah nonton sekitar 330 sampai 350 orang. Ya, itu sama dengan sebenarnya kalau tahun kemarin mereka juga duduk di sini kan. Nah, itu sama aja dengan duduk di sini, hanya tempat yang memisahkan kita gitu. Yang penting apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita bicarakan di sini, mereka juga bisa nangkap di rumahnya masing-masing. Nah, seperti yang saya bilang, tetap semangat, hanya tempat ya. Ada cara lah, pasti ada cara, banyak cara yang akan kita lalui untuk melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ke depannya dalam beberapa waktu ke depan ini, dan sebenarnya kita sudah rencanakan juga beberapa hari yang lalu, kita juga akan melaksanakan ada hajat dari organ Yayasan Al-Kafah. Kita akan melakukan rapat kerja
Dan pesan saya dari organ yayasan, ya, tolong kasih masukan, ya, kasih masukan nanti lewat kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah yang jadi perwakilan Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri rapat kerja yayasan tersebut, ya. Tapi jangan ada satupun pikiran kan ini kan cuma nggak mungkin ditanggapin, tidak, ya. Setiap bagi saya pribadi, ya, saya pribadi dan atas nama organ yayasan, sekecil apapun masukan itu silakan disampaikan. Mungkin ya tahun ini nggak bisa kita laksanakan, tapi bisa jadi tahun-tahun berikutnya bisa kita laksanakan sesuai dengan kondisi yayasan kita pada saat sekarang ini. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi rasa terima kasih saya kepada panitia, kepada Bapak Ibu yang sudah merencanakan mengarrange acara ini dengan baik. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik, apa yang mau kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Seperti anak-anak juga lagi nunggu di rumah, ya, lagi nunggu di rumah, dan saya yakin mereka bukan nunggu saya, tapi nunggu Pak Ustadznya untuk ngasih ceramah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Pembina Yayasan Al-Kafah yang telah memberikan kata sambutannya. Acara selanjutnya, penampilan tim Rebana, guru-guru Yayasan Al-Kafah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, mithla husnik ma ra'ayna, khattu ya wajha sururi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika,
Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi Yaunal gharibi salam alaika. Amnun wa salamun salam alaika. Yaunal gharibi salam alaika. Amnun wa salamun salam alaika. Dinukali salamu salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi Ji'ta bid Qur'ani salam alaika min indi rahmani salam alaika. Ji'ta bid Qur'ani salam alaika
habibi, habibi salam, habibi salam alaika, habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Fauzan Ma'ruf. Kepada Bapak Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ketua Yayasan dan jajarannya yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian kepala sekolah baik SD, SMP dan TK Al-Kafah yang saya muliakan, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dalam rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyebut nama satu persatu, keterbatasan yang saya kenal Bapak Ibu. Saya kenal Ustadz Israfil, beliau guru saya di perumahan. Ada Ustadz Fikri, beliau adalah guru saya di Masjid Ummul Haq, Batam Center. Terima kasih saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sangat luar biasa untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu. Sebelumnya saya kenalan dulu, biar kenal kita nanti berjumpa dimanapun tempat, biar bisa saling menyapa. Sekaligus saya promosi. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya namanya sesuai dengan itu, tapi orang-orang manggil saya Abi. Karena itulah panggilan saya di rumah. Itu. Kalau anak saya enggak manggil saya Abi, manggilnya ayah. Tapi orang lain manggil saya Abi. Saya bertugas di Man Insan Cendekia. Saya tadi ngobrol dengan Pak Imam, dengan Pak Yayasan, saya meminta atas nama sekolah karena biasa ketika saya belajar dengan bapak-bapak dan ibu di majelis taklim, saya selalu mengajak berikan kepada kami anak-anak ibu yang sekarang di SMP kelas 9 yang mutiara-mutiara bagus, emas-emas yang sudah bagus, berikan ke kami ke Man IC biar kami poles. Biar kami cat, biar kami semprot,
emas mutiara tadi biar lebih mengkilat. Saya ulang, saya minta dengan Bapak Ibu sekalian yang mengajar di SMP Al-Kafah, berikan ke kami, ke Man IC, siswa-siswa yang berlian, siswa-siswa yang sudah mutu manikamnya nampak, berikan ke kami biar kami poles, gitu. Ya, jadi tugas Man IC itu enggak lagi menggodok, enggak lagi menggali tambang, tapi tugas kami adalah memoles. Dipoles oleh kami untuk muncul ke permukaan. Alhamdulillah, 1 pekan yang lalu baru saja Man IC menyelesaikan tugas dari provinsi mewakili Kepri untuk ajang Olimpiade Nasional. Dari 9 bidang studi, 4 siswa kami mewakili provinsi. Bapak Ibu sekalian, itu saja. Jadi kepengin anak-anak Al-Kafah ini yang bagus-bagus, bagus secara akademiknya, bagus secara akhlaknya, untuk kami bina di Man Insan Cendekia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak grogi nih di depan para alim, para ulama. Izinkan saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya biasa menghadapi anak-anak di Man Insan Cendekia bidang matematika. Jadi enggak biasa ngaji Bapak. Saya biasa ngotak-ngatik matematika. Dan tadi sebelum berangkat saya memberikan tugas ke anak didik saya yang akan mengikuti Olimpiade Matematika Internasional. Ya, kebetulan anaknya sekarang ada di Jawa. Jadi tidak ada di Batam. Jadi seperti Bapak Ibu sekalian mengajarnya ya lewat daring. Karena insya Allah di tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 itu masa uji coba, tanggal 16 dimulailah Olimpiade Matematika Internasional. Anak kami ada 5 orang yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya belajar dengan Bapak Ibu untuk sedikit menguraikan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil dalam kitab karangan Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wallahu a'lam au kama qala. Bapak Ibu sekalian, anakku sekalian yang ada di rumah masing-masing bersama-sama dengan kita belajar, ayat ini mengajarkan kita semua, siapapun kita bisa berjumpa dengan Allah. Saya ulang, siapapun kita bisa berjumpa dengan Allah. Kapan? Allah menyebutkan yaumal akhirah, nanti di hari akhir. Anakku sekalian, Bapak Ibu hadirin sekalian, hari akhir itu apa? Kita awali, yang sudah kita lewati adalah alam ruh, sudah lewat. Masuk ke dalam kandungan ibu namanya alam rahim. Lahir dari rahim ibu, kita sekarang ada di dunia, yaitu alam dunia. Kita meninggal masuk kubur, pertanyaan malaikat munkar nakir, masuknya alam barzah. Datang qori'ah, datang zalzalah, barulah muncul kiamat. Sudah 7 ini Bapak Ibu. Kalau saya ngajar di Man IC itu saya ulang lagi. Ya, kayak tadi saya ngajar logaritma. Logaritma natural, lente tadi saya ajarkan. Saya ulang lagi. Yang pertama, kita diciptakan di alam ruh.
Alam ruh dipilih oleh Allah, ruh-ruh kita masuklah alam rahim melalui malak Jibril, namanya alam rahim. Setelah alam rahim kita lahir ke dunia, hari ini kita ada di dunia. Kita meninggal, masuk alam kubur, datang dua malaikat munkar nakir menanyakan pertanyaan kubur, masuklah alam barzah. Setelah datang qari'ah, datang zalzalah, barulah datang kiamat. Setelah kiamat selesai, barulah kita dibangkitkan, namanya yaumul ba'thi. Setelah dibangkitkan kita berjalan ke mahsyarnya Allah, kita dikumpulkan, namanya yaumul hasyri. Setelah dikumpulkan kita dihisab, kita di mizan. Setelah hisab dan mizan kita lewat sirat, barulah sampai ke haudil kautsarnya Rasulullah. Kita mandi, kita minum sepuasnya. Selesai kita mandi dan minum sepuasnya di haudil kautsar, barulah kita masuk surganya Allah. Di sanalah yaumal akhirah. Jadi masih panjang sekali perjalanannya. Bapak Ibu sekalian, salah satu rutinitas kegiatan orang di dalam surga adalah silaturahmi. Saya ulang, salah satu aktivitas kegiatan orang surga di dalam surga adalah bersilaturahmi. Imam Abu Hamid Ismail, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, beliau menyebutkan setiap hari Sabtu anak mengunjungi surga orang tuanya. Loh, kalau begitu berarti anak dan orang tua harus masuk surga dong? Iya. Ibu bapak sekalian, saya potong dulu ini. Yang bisa memberikan syafaat kita di yaumil akhir, satu, baginda Rasulullah. Namanya syafaatul uzma. Siapa lagi yang bisa memberikan syafaat kepada kita? Suami kepada istrinya, tapi tidak berlaku istri kepada suaminya. Istrinya masuk surga, suaminya kecemplung mampir sebentar di neraka, hanya kisbe dada, tidak bisa. Yang ketiga, yang bisa menyelamatkan kita memberikan syafaat itu siapa? Anak kita kepada orang tuanya. Ibu bapak sekalian, Imamullah Syafi'i, beliau menyebutkan anak itu rupanya 3. Anak itu enggak cuma 1, anak itu 3. Yang disebutkan oleh Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin, shadaqatin jariyatin, ilmul yantafa'u bih, waladun solihun yada'ulah. Anak yang solih, yang mendoakan orang tuanya. Rupanya anak itu 3 Bapak Ibu. 1, anak nasab, anak yang lahir dari rahim kita. 2, anak dengan sebab pernikahan, berarti menantu. Yang ketiga, anak yang kita keluarkan dari jahil menjadi alim, yaitu murid-murid kita. Makanya beliau Al-Maghfurullah Kiai Haji Maimun Zubair pernah mengatakan, ini untuk kita guru. Saya guru Bapak Ibu. Apa kata Mbah Maimun Zubair kepada kami murid-muridnya? Ketika kamu memandang muridmu, jangan kamu pandang mereka akan jadi sepertimu. Kalau kamu berkeinginan semua murid menjadi sepertimu, kamu guru matematika, murid kamu harus pinter kayak kamu matematikanya, itu mimpi. Tapi berangan-anganlah suatu saat nanti dia kenal kita di akhirat dan dialah yang ngangkat kita dari neraka. Subhanallah. Saya ulang pesan Mbah Maimun Zubair kepada kami murid-muridnya. Kalau kamu nanti jadi guru, kamu jadi alim,
kamu jadi ustadz, jangan bayangkan kenakalan anakmu. Jangan bayangkan anakmu menjadi orang yang sukses. Jangan bayangkan mereka akan kenal dirimu di dunia. Tapi bayangkan dari sekian banyak muridmu, satu saja yang kamu nanti kenal di akhirat. Dan dialah yang mengangkat kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Jadi kegiatan orang surga di dalam surga, satu, bersilaturahmi. Setiap hari Sabtu anak mengunjungi surga orang tuanya. Setiap hari Ahad orang tua mengunjungi surga anaknya. Setiap hari Senin murid mengunjungi surga gurunya. Makanya penting Bapak Ibu, sekolah, belajar, tatap muka itu penting. Makanya kita berhadap, mudah-mudahan corona ini ciptaannya Allah. Corona ini makhluknya Allah. Punya tugas dari Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tasbihnya yang beda. Tasbihnya kita baca kalimatut thayyibah. Tasbihnya Quran itu apa? Mengingatkan orang untuk syukur dengan sehat. Mudah-mudahan cepat diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bertatap muka dengan murid-murid kita. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Setiap hari, sudah sampai apa saya lupa? Sampai apa Ibu? Hari Senin, murid berkunjung ke gurunya. Setiap hari Selasa, guru berkunjung ke muridnya. Setiap hari Rabu, umat mengunjungi surga nabinya. Setiap hari Kamis, Nabi mengunjungi surga umatnya. Setiap hari Jumat, di sanalah Allah menjanjikan liman kana yarjullaha yaumal akhirah. Kita berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya cuma dua kalau kepengin masuk surga. Menurut surah Al-Ahzab ayat 31. Kalau Ustadz Fikri hafal ini. Saya ndak hafal makanya nyontek Bapak Ibu. Saya bawa kitabnya, saya tulis dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa syaratnya? Satu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan Rasulullah tauladan yang baik. Bapak Ibu sekalian, saya ulang. Apakah semua perilaku Rasulullah itu sunnah? Iya. Meskipun dilakukannya cuma sekali, iya. Hukumnya sunnah. Saya ambil contoh. Puasa hari Senin sunnah enggak Bapak Ibu? Apakah Rasulullah setiap Senin puasa? Tidak. Puasa Sya'ban sunnah enggak Bapak Ibu? Nisfu Sya'ban hukumnya sunnah. Apakah Rasulullah setiap nisfu Sya'ban puasa? Tidak seperti itu. Makanya kemarin ada yang nanya ke saya. Abi, maaf kalau beda. Saya ulang. Saya tidak mengajarkan furu'iyah, tapi kalau beda saya minta maaf. Contoh. Kunut ketika subuh itu dilakukan Rasulullah setiap saat subuh apa tidak? Tidak Bapak Ibu. Makanya 3 madhab tidak ada kunut subuh. Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Maliki tidak kunut subuh. Kenapa? Kata mereka Rasulullah lebih sering tidak kunut subuh daripada kunut subuhnya. Tapi kata Imam Syafi'i hukumnya sunnah kunut subuh. Kan Rasulullah cuma sekali-kali kunut subuhnya. Iya. Ambil contoh Imam Syafi'i kepada gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i itu murid dari Imam Malik. Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya. Maka ketika ibu jadi guru beda dengan murid jangan emosi. Saya tadi ngajar logaritma Ibu. Ya, saya dapat soal olimpiade. Soalnya ringan gampang. Penyelesaiannya hanya 3 baris. 3 dikurangi 3 loh kuadrat XY. Kok saya jadi ngomong ini? Tapi nyambung kan Bapak Ibu ya? Yang enggak matematika ya pura-pura nyambung. Soalnya gitu, saya masih ingat karena soalnya unik. 3 dikurang 3 loh kuadrat XY per 1 dikurang log pangkat 3.
Y pangkat 2 ditambah 2 loh X akar Y. Saya bilang dengan murid saya, ini hanya trik kecil nak. Anak saya sedang di Kediri Bapak Ibu, yang akan ikut Olimpiade Matematika Internasional. Namanya Nazihah. Ini triknya kecil nak. Kamu kurung bagian bawah, yang positif akan jadi negatif. Oh iya Bi, betul Bi. Saya sudah habis 3 lembar gak ketemu. Ada kecil tetapi sangat bermakna. Jadi saya ulang Bapak Ibu. Guru dengan murid beda itu biasa. Imam Syafi'i seorang yang hafal Quran ketika usia 7 tahun. Usia 9 tahun beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta yang disusun oleh gurunya Imam Malik. Subhanallahil azim. Usia 12 tahun beliau sudah mengajar, menggantikan Imam Malik ketika beliau sedang uzur. Subhanallah, beda dengan gurunya tidak marah. Subhanallahil azim. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Jadi syarat berjumpa dengan Allah itu 2. 1, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kata Ustadz Haji Selamat ya Bapak ya. Oh Ismail, maaf salah. Kata Ustadz Haji Ismail, ini istimewa Ibu. Laqad itu lamnya lamul ibtida ya Ustadz ya. Qadnya bertemu dengan fi'il madhi kana, artinya litahqiq. Laqad kana, yakin, pasti. Kalau ada 2 huruf yang berdampingan, keduanya saling mentahkikkan, saling menguatkan, maka hukumnya menjadi sumpah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, pasti yakin pada diri Rasulullah tauladan yang baik. 1, kalau kepengin ketemu Allah harus masuk surga, syaratnya jadikan Rasul tauladan yang baik. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, syarat untuk berjumpa Allah adalah masuk surga. Caranya gimana? Wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak zikir kepada Allah. Kembali lagi, kata Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, zikir yang baik bukan berarti yang lain tidak baik. Urutan zikir yang baik itu 4. Saya ulang, menurut beliau bukan berarti zikir yang lain tidak baik. Tapi yang ini spesial. Apa zikir yang baik yang pertama? Banyak-banyak sholat. Ibu sekalian, Allah menyebutkan wasta'inu bisobri wassalah. Kalau kamu punya problem, punya persoalan, punya kesulitan, wasta'inu bisobri wassalah. Perbanyak sholat. Cuma kendalanya di akhir ayat ini disebutkan innaha lakabiratun illa alal khasyiin. Sholat itu susah kecuali bagi orang yang bisa menikmati. Khasyiin itu menurut Profesor Quraisy Shihab artinya bisa menikmati sholat. Saya suka sate Kendal, saya sebutkan mereknya. Apalagi satenya sate kambing. Seneng saya. Kenapa? Saya menikmatinya. Tapi belum tentu Ustadz Ismail menikmati. Karena beliau kena darah tinggi. Jangankan makan satenya, lihat kambingnya udah naik darah tingginya. Subhanallah. Jadi kita bisa enak dalam sholat kalau kita bisa menikmati sholat. Ibu bapak sekalian, Imam Abu Fida Ismail menyebutkan syarat untuk bisa menikmati sholat itu 2. Saya orang matematika dari tadi hitungan, maaf Pak Ketua Yayasan. 2 untuk bisa menikmati sholat. Yang pertama sholatnya benar. Yang kedua sholatnya ikhlas. Gimana sholat bisa benar? Diawali dengan wudhunya benar. Diawali dengan kita kenal dan melakukan syarat sahnya sholat. Kita harus paham dengan rukunnya sholat. Kita harus meninggalkan yang membatalkan sholat. Subhanallahil azim. Kalau itu kita laksanakan barulah sholatnya benar. Saya maaf, saya ngaji di salah satu masjid
rutin. Akhirnya nggak diundang lagi dan saya nggak sakit hati. Gara-garanya satu ibu, jamaah ibu-ibu saya bilang, ibu-ibu kalau pakai bedak, pakai lipstik, pakai yang untuk di mata namanya saya enggak tahu, untuk kemudian wudhu, yakinlah wudhunya enggak sah, kecuali bedaknya dihapus dulu. Lipstiknya dihapus dulu. Kenapa Bi kok seperti itu? Bedak menghalangi air wudhu. Syarat sahnya wudhu harus menghilangkan yang menghalangi air nyampe ke kulit. Bi, saya nggak pakai bedaknya, bersih nggak pakai bedak, tapi kukunya panjang. Ingat ibu, kuku bukan kulit, tapi di bawah kuku ada kulit yang wajib dibasuh ketika wudhu. Saya cerita dalam kitab Qisasul Rasail Syekh Salim Bakhraish. Paman Nabi Sayyid Abu Thalib ketika beliau wafat, datanglah paman Nabi namanya Hamzah. Apa kata Hamzah ke Rasulullah? Ya Muhammad, pamanmu meninggal, dia adalah bapakmu kedua. Kamu gak pernah lihat wajah bapakmu, tapi kamu melihat Abu Thalib, itulah bapakmu. Apa yang mau kamu lakukan ke Abu Thalib? Padahal beliau belum sempat bersyahadat. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ingin beliau tidak dapat adab dari Allah. Beliau ambil air ibu. Diambilnya air. Begini. Ini hanya contoh loh bu. Ambil air, dimasukin ke mulut Nabi. Kalau Rasulullah nggak ditelan, masa saya nggak ditelan? Oleh Rasul dikumur air itu, disemprotkan ke badan Abu Thalib. Semua badan Abu Thalib dilumuri dengan liur Rasulullah. Apa tujuannya? Kalau ada bagian tubuhku di Abu Thalib, aku yakin api neraka enggak menyentuh Abu Thalib. Tapi nyatanya ibu sekalian, bawah kuku Abu Thalib tidak kena air liur Nabi. Salah seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau mimpi kalau Abu Thalib kena hatinya api neraka. Masuk api neraka nyampe ke hati lewat mana? Lewat kuku, lewat kulit bawah kuku Abu Thalib. Subhanallahil adzim. Makanya ibu sekalian, bapak, pelihara kuku enggak sunnah. Yang sunnah potong kuku. Ini saya enggak apa-apa cerita ke sini bapak. Ustaz enggak apa-apa saya cerita ke sini. Kalau motong kukunya hari Senin, itu sunnah dari kelingking kiri. Kelingking kiri sampai jempol kiri. Disambung lagi kelingking kanan sampai jempol kanan. Saya bukan mau pamer batu akik, bukan Bapak Ibu. Diawali dengan kelingking kiri, berakhir di jempol kiri, disambung kelingking kanan sampai jempol kanan. Itu kalau motongnya hari Senin. Kalau motongnya hari Kamis, maka motongnya dari jempol kiri. Dari jempol kiri berakhir di kelingking kiri, nyambung kelingking kanan berakhir di jempol kanan. Alah Bi, saya lupa. Yang penting potong kuku. Jangan punya dalil, Bi sisakan satulah kelingking kiri. Untuk apa? Korek kuping. Zaman modern pakai katem. Tak usah pakai kelingking. Baik ibu sekalian, saya lanjutkan. Yang kedua, agar sholat kita dinikmati, bisa khusyuk. Syarat yang kedua, sholat harus ikhlas. Imam Abu Fida menyebutkan, syarat untuk sholat itu ikhlas 3. 1, kangen dengan datangnya waktu sholat. Dalam bahasa fikih, intidharus sholah ba'da sholah. Kangen, padahal baru sholat duhur. Dia merindukan sholat asar. Cirinya apa? Kata Imam Abu Fida, ada yang merasa hilang ketika dia tidak sholat. Umpamanya contoh, kita biasa sholat duha.
Kita biasa sholat duha. Kalau di Man IC, anak-anak dari asrama itu baris pukul 6:30. Jadi anak di IC seandainya saya jadi muridnya belum tentu tahan Bapak Ibu. Kayak robot Ibu. Diprogram oleh IC jadi robot. Harus ikut programnya. 6:30 mau selesai mau nggak selesai harus berangkat ke masjid. Padahal dia keluar dari masjid sholat subuh, muhadharah, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris itu 5:30. Baru keluar dari masjid. Dari masjid baris dulu, setoran dulu. Ada yang setoran Quran, ada yang setoran hadis, ada yang setoran mufrodat. Karena di IC untuk tahun ini wajib 5 juz. Hadisnya harus hafal 48 Ustaz. Hadis arba'in lengkap dengan sanad dan rawinya, kemudian ditambah hadis-hadis yang lain. Jadi seperti itu, nanti ke asrama mereka makan, ganti pakaian, berangkat lagi ke masjid lagi untuk sholat duha. 6:30 mereka sholat duha. Itu Bapak Ibu. Barulah ke sekolah pukul 7 kurang 10. Baik, jadi kalau biasa kita sholat duha, kok sehari nggak sholat duha? Ada perasaan yang hilang. Biasa berjamaah, kok nggak jamaah? Ada perasaan yang hampa. Itu tanda kita sudah rindu dengan datangnya waktu sholat. Yang kedua, ciri orang yang ikhlas dalam sholat itu apa? Ketika datang kumandang adzan, dia bisa segera untuk ngambil wudhu, berangkat ke masjid berjamaah. Yuk, jawab saya. Boleh langsung, boleh dalam hati masing-masing. Ibu bapak sekalian punya handphone. Lebih cepat mana ngambil handphone ketika berdering ada yang nelpon, dengan ambil wudhu ketika adzan berkumandang, lebih cepat mana? Ibu sekalian maaf, kalau masih cepetan ngambil HP, saya yakin belum termasuk yang ikhlas. Kenapa? Panggilan HP belum tentu manfaat. Belum tahu siapa yang nelpon dan kepentingannya apa nggak tahu. Tapi kalau Allahu Akbar, itu panggilannya Allah akan diberi pahala 27 kalau berjamaah. Itu udah pasti. Sholatul jamaati tafdulu min sholatil fadhi bisab'i wa isyrina darajah. Itu udah pasti. Yang ketiga, kata Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, orang yang sholatnya ikhlas, dia mempersiapkan diri dengan yang terbaik. Yuk ibu sekalian, bapak, ibu ketika kondangan, bapak ketika kondangan, lebih rapih mana bajunya dipakai untuk berangkat sholat? Kalau kondangan itu yang dihadapi manusia. Ini sholat yang dihadapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah nyebutkan khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai perhiasanmu yang indah ketika kamu akan sujud. Ibu sekalian, dekat rumah saya, dekat rumah Ustadz Israfil, itu ada gereja besar. Ini sepertinya keluarga. Ya, ada gereja besar. Saya kadang iri. Mereka yang datang ke gereja itu pakaiannya bagus-bagus. Rapih-rapih. Tapi ketika saya sholat berjamaah, yo masih ngelihat ada orang yang sholatnya cuma pakai kaos oblong. Ya, datang mohon maaf, saya suka bareng dengan mereka. Harum parfumnya. Ini masuk masjid, bau keteknya. Ya Allah, gimana mau ikhlas? Gitu loh. Sholat, ibu sekalian sholat. Gimana kita mau ikhlas kalau kita belum bisa memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu sekalian. Satu, zikir yang terbaik adalah sholat. Saya sudah 20 menit Ustaz, berapa menit? Bismillahirrahmanirrahim. Zikir yang kedua yang terbaik adalah membaca Quran.
Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ibu sekalian, saya membaca kitab Hasyiatut Talibin. Ada satu ayatnya Allah yang ditafsirkan oleh pengarang kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Orang yang beriman boleh ngajak orang lain untuk masuk surga. Siapa yang bisa ngajak orang lain masuk surga? Adalah dia ahli Quran. Siapa orang yang ahli Quran? Orang yang bisa mengkhotamkan Quran. Imam Syafi'i, ibu, saya ulang. Imam Syafi'i. Dalam manaqib Imam Syafi'i yang dikarang oleh muridnya Imamullah Ahmad ibnu Hambal. Kata beliau, Imam Syafi'i mengkhotamkan Quran itu setiap terbit matahari dan setiap tenggelam matahari. Artinya Imam Syafi'i mengkhotamkan Quran sehari 2 kali. Ketika subuh dan ketika maghrib. Subhanallah. Lah kita yang ngakut sebagai madhabnya, sebagai pengikutnya, kira-kira berapa kali kita khotam Quran? Alhamdulillah. Kalau ada program yang bagus di Al-Kafa ini, kalau kami dulu di Man 2, saya mantan guru Man 2 itu. Itu guru dikasih tugas. Guru Man 2 berapa? 40. Dalam 1 pekan kamu 1 juz, kamu 1 juz, kamu 1 juz, kamu 1 juz. Jadi setiap hari Jumat itu khotaman Quran. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu. Ya, kenapa ibu sekalian yang disebutkan oleh Allah wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara adalah salah satunya orang yang ahli Quran. Oke, baik. Yang ketiga, zikir yang terbaik adalah membaca sholawat. Ibu bapak sekalian, amal ibadah satu-satunya yang dicontohkan oleh Allah adalah sholawat. Ketika Allah berfirman, aqimus sholah, dirikan sholat. Yakinlah kita tidak pernah melihat dalam satu hadis ataupun satu ayatnya Allah yang menyebutkan Allah itu sholat. Ketika Allah memerintahkan wa'atuz zakah, bayar zakat. Kita enggak pernah menyaksikan guru kita menerangkan, oh Allah bayar zakat, enggak. Ketika Allah perintahkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah juga enggak pernah tawaf. Allah enggak pernah sa'i. Allah enggak pernah tahallul. Artinya Allah tidak pernah wukuf. Berarti Allah enggak pernah haji. Tapi dengan urusan sholawat Allah memberikan contoh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan subhanallahil azim. Maka istimewa ibu sekalian. Saya pekan yang lalu ngaji tentang ini. Ada jamaah yang menyebutkan. Membaca sholawat itu yang diajarkan Rasul yang mana? Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kenapa kok sholawat ada macam-macam? Ada sholawat nariyah. Ada sholawat munjiyah. Ada sholawat fatih. Ada sholawat badar. Dan seterusnya. Banyak macamnya sholawat. Berarti itu bid'ah. Saya jawab itu enggak bid'ah. Kok enggak bid'ah? Rasulullah enggak ngajarkan. Saya tanya ke beliau, Bapak pernah enggak jatuh cinta? Pernah. Sama siapa? Ya sama istri saya. Bapak waktu itu kirim surat. Iya. Kata-katanya bagus apa enggak? Bagus. Ibu bapak sekalian, orang yang sedang mabuk cinta, itu bahasanya indah. Doel Sumbang orang Sunda, dia ngomong karena mabuk cinta. Kalau bulan bisa ngomong. Ya bu ya, aku tak bisa nyanyi. Ya kan? Nah ibu hafal. Saking cintanya dengan pasangannya, dia mengungkapkan kalau bulan bisa ngomong. Padahal tahu bulan tak bisa ngomong. Orang Malaysia mengungkapkan cintanya lain. Engkau bagai air yang jernih. Dan seterusnya. Orang Madinya
lupa saya Ibu. Baik, selanjutnya Ibu. Nah, kenapa muncul yang seperti itu? Orang Madinah sangat rindu, sangat cinta dengan Rasulullah. Beliau menyebutkan, Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Padahal tahu Rasulullah bukan purnama. Bulan itu 3 Ibu. Kalau baru muncul namanya hilal. Kalau sudah nongol gede namanya komar. Kalau sudah penuh sempurna namanya badar. 3-tiganya jadi nama Indonesia. Ada Pak Hilal, ada Pak Komar, apa Pak Badar. Ya kan Bapak Ibu? Subhanallah. Rasulullah diibaratkan sebagai bulan purnama. Kenapa seperti itu? Karena cintanya orang Madinah dengan Rasulullah. Jadi sholawat yang macam-macam tadi adalah ungkapan rasa cinta seorang ulama kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana kita bisa menjadi orang yang dicintai oleh Rasul? Apakah dengan sholawat saja? Tidak. Rasulullah mendapatkan wahyu pertama surah Al-Alaq. Apa perintahnya dari Allah? Iqra, baca. Gimana bisa membaca? Rasulullah enggak belajar membaca. Itu memang disengaja oleh Allah. Tapi kita umatnya harus bisa membaca. Bapak Ibu sekalian, ini untuk kita. Bagaimana kita bisa mempunyai murid? Murid itu menjadi seorang yang pandai, menjadi seorang yang baik, untuk menjadi kemudian orang yang sholih. Kalau di Man Insan Cendekia ada namanya matsama, masa ta'aruf siswa. Itu masanya 5 hari. Setelah itu aujlah, siswa tidak boleh menerima telepon. Siswa enggak boleh dikunjungi. Siswa enggak boleh melihat orang tuanya. Meskipun orang tuanya lebih pintar-pintar dari gurunya. Alasannya apa? Pak Satpam numpang sholat zuhur. Karena di IC ada masjid. Ngomongnya numpang sholat zuhur. Ujung-ujungnya ngintip-ngintip mana anak saya. Gitu. Nah, ibu bapak sekalian, gimana agar siswa itu menjadi pinter? Bagaimana siswa itu bisa menjadi baik? Bagaimana siswa itu menjadi sholih untuk kemudian bisa nyerap ilmu yang diberikan kepada kita? Ibu bapak sekalian, saya ngambil satu makalah Imamullah Nawawi Ad-Damashqi di dalam kitab Shawi. Kata Imamullah Nawawi Ad-Damashqi, kalau kamu kepengin menjadi orang yang pinter, menjadi orang yang sholih, caranya 3. Yang pertama, cintai sumber ilmu. Saya ulang, Imam Nawawi Ad-Damashqi, kalau kamu kepengin pinter, syarat pertama, cintai sumber ilmu. Siapa sumber ilmu? 3. 1, orang tuamu. Sepinter apapun dirimu, ibaratnya kamu bisa jaring angin, bisa gergaji langit ibaratnya. Kalau kamu durhaka kepada orang tuamu, tak ada apa-apanya. Ada kisah Malin Kundang, orang kita Minang. Ada kisah Alqamah zaman Rasulullah. Alqamah orang yang sholih, orang yang baik, siang harinya selalu puasa, malam harinya selalu tahajud, tapi meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Kenapa? Karena menyakiti hati orang tuanya, terutama ibu. Yang kedua, kita harus cinta sumber ilmu. Siapa dia? Guru kita. Makanya ibu sekalian, Rasulullah berpesan, orang yang menyepelekan guru, manistakhofa ustadahu, ibtalahullahu bithalati balayain. Kalau kamu menganggap enteng, meremehkan, melecehkan guru, kamu akan ditimpa 3 bencana dari Allah. Yang pertama, Allah angkat keberkahan dari usahamu. Belajar, menghafal terus. Tapi enggak bisa-bisa. Kenapa? Kamu menyepelekan guru. Saya ingat ibu sekalian,
Meskipun ini kisahnya bukan orang Islam. Thomas Alva Edison. Beliau enggak tamat SD karena dikeluarkan dari sekolah ketika dia kelas 5. Tapi menjadi seorang penemu, bahkan dapat julukan dari para ilmuwan dunia, dialah masternya penemu. Kenapa? Lebih dari 800 hak paten beliau buat. Subhanallahil azim. Kok bisa seperti itu? Karena dia tidak pernah menyakiti gurunya. Meskipun gurunya sering mengatakan, kok kamu bodoh banget sih? Kok kamu belek betul? Gini aja nggak bisa-bisa. Subhanallah, tapi dia nggak pernah balas. Dia tetap senyum. Makasih ibu, memang saya belum bisa. 2. Yang ketiga, sumber ilmu itu apa? Buku. Maka jangan sampai menyia-nyiakan buku. Subhanallahiladzim. Baik. Yang kedua, kalau kita kepengin pinter, kepengin soleh, kepengin jadi orang yang bermakna, selain cinta dengan sumber ilmu, yang kedua, jangan terlalu sering ngomong yang gak manfaat. Namanya kauluzur. Ini maaf ibu, saya jadi guru dari tahun 97. Berarti sudah 23 tahun saya jadi guru. Barulah di Man IC ini saya tidak mendengar ada anak yang ngomong dengan temannya dengan panggilan yang beda. Saya pernah di salah satu sekolah, temannya ditanya, pelajaran apa sekarang? Matematika. Siapa yang ngajar? Itu loh Abi bodoh. Aku dibodoh-bodohin bu. Nah seperti itu. Jadi kadang siswa dengan temannya itu ngomongnya asal plus gitu loh. Jadi jarang manggil namanya, hei bodoh. Subhanallah. Jadi kalau sering ngomong-ngomong yang begitu, Allah akan tutup hatinya untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, 1, cintai sumber ilmu. Yang kedua, kurangi ngomong yang gak manfaat. Yang ketiga, kurangi makan yang lebih. Kalau bahasa Ustadz Ismail di pesantren namanya tirakat ya Ustadz ya. Sering-sering kurangi makan, dalam tanda kutip kalau bisa sering puasa sunnah. Kenapa Bi kok orang puasa sunnah lebih diperbanyak ketika belajar? Maaf Ibu, di sekolah kami di Man IC itu kadang gurunya malu, termasuk saya, malu. Kalau hari Senin, hari Kamis itu kantin lengang. Kalau hari Senin, hari Kamis kantin itu lengang kalau waktu zuhur makan siang. Jadi berisi hanya kaum wanita yang mohon maaf dalam tanda kutip sedang halangan. Jadi kalau ada santriwan, kami manggilnya santri, kalau ada santriwan kok ke kantin waktu zuhur, temannya pada bilang, kamu haid. Enggak lah, aku tadi enggak sahur. Jadi enggak puasa itu malu. Jadi diawali dengan rasa malu, temannya puasa, masa saya enggak puasa. Jadi mohon maaf, puasa itu tanda kutipnya bisa mencerdaskan dengan catatan puasanya lillahi ta'ala. Tapi jangan lupa zikir kita yang terbaik yang keempat. Ibu sekalian, apa itu? Doa. Zikir terbaik sholat. Zikir terbaik baca Quran. Zikir terbaik sholawat. Terakhir, zikir terbaik adalah baca doa. Ibu bapak, menurut Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, doa itu yang diminta apa yang terbaik Abi? 3. 1, ya Allah selamatkan orang tuaku dari neraka. Itu doa paling baik. Loh kenapa kok doa terbaik untuk orang tua? Adanya kita karena adanya orang tua. Ada anakku sekalian ibu bapak di sini yang lahir dari gedebok pisang? Ada? Tidak ada.
Ada yang keluar dari batu yang terbelah seperti untanya Nabi Soleh? Tidak ada. Kita lahir dari ibu kita, hasil kerjasama dengan bapak kita. Maka doa terbaik adalah, ya Allah, selamatkan orang tuaku dari neraka. Yang kedua, doa yang terbaik itu apa? Ya Allah, berikan aku anak yang solih jadi tabungan akhirat. Ibu sekalian, saya nggak usah sebutin nama dan alamat. Saya ngaji di salah satu rumah, bapak itu minta privat belajar dengan saya. Akhirnya saya tugaskan kawan saya, minta tolonglah Ustadz ajalah, saya nggak sempet karena waktunya yang lelah dari Nongsa. Beliau kaya raya, beliau mantan pejabat di Provinsi Kepri. Beliau punya anak 3. Saya bilang, anak Abi berapa? 3. Tambahlah Bi, 3 itu sikit. Pak, 3 udah cukup ngikuti sunnah Rasul. Ana mukatsirum bikum. Aku bangga punya umat yang banyak. Umat banyak itu minimal 3. Jangan Bi, tambahlah ada 5 atau 7 anak. Saya bilang gitu. Saya nanya, Pak kok seperti itu? Saya punya anak 3 Bi. Sepi seperti ini. Rumahku besar. Saya punya mobil tengok di garasi. Saya tengok mobilnya 7 Ibu. Dan bukan mobil ecek-ecek. Mobilnya beneran. Saya tengok rodanya 4. Ada yang pintunya cuma 2. Kata saya, Pak Haji, mobilnya kok irit kali pintunya 2. Oh Bi, pintunya 2 itu harganya hampir 3 miliar. Yang pintunya 4 Pak Haji, itu minibus Bi, lebih murah. Loh. Pintu 4 lebih murah daripada pintu 2. Jangan-jangan enggak per pintu lebih mahal. Subhanallah. Dia bilang apa? Saya punya anak 3 Bi. Sepi dunia ini sekarang. Kok gitu Pak Haji? Iya. Mereka datang ketika Lebaran Idul Fitri. Itu pun enggak tidur di sini. Jadi kadang datang pagi, sholat Idul Fitri bersama. Sungkeman dengan kami, makan, mohon maaf, ketupat bersama, opor bersama. Selepas itu mereka pergi. Kemana nginepnya? Di hotel. Saya merasa rindu dengan mereka. Beliau nangis Bu. Ya Allah, orang kaya, hartanya banyak, kok bisa kesepian? Untung ada pembantu yang bantu saya Bi. Jadi ibu sekalian, rupanya punya anak solih itu sangat luar biasa. Meskipun harta banyak, harta melimpah, kedudukan tinggi. Tapi kalau anaknya enggak solih, ya Allah, hati ini sakit. Maka jangan lupa, ya Allah, berilah aku anak yang solih. Yang ketiga, doa yang baik itu apa? Ya Allah, beri aku cukup rizki. Yang rizki itu menyebabkan aku mudah ibadah. Ibu sekalian, saya ulang. Ya Allah, beri aku cukup rizki. Yang rizki itu mudah aku ibadah. Orang yang tinggal dekat masjid belum tentu bisa datang ke masjid berjamaah. Tanya Ustadz Istrofil yang bertetangga dengan saya. Ya, saya ulang Ibu. Orang yang dekat masjid belum tentu bisa hadir ke masjid berjamaah. Belum tentu orang yang jauh di sana nggak bisa datang berjamaah. Ingat Ibu, ada sahabat Rasulullah namanya Sa'labah, su'ul khotimah. Sa'labah miskin, bajunya cuma 1. Ketika dia pakai, istrinya nunggu di rumah. Didoakan oleh Rasulullah, dikasih modal oleh Rasulullah kambing yang sedang bunting. Akhirnya kambing itu beranak pinak. Sampai-sampai bukit penuh dengan kambingnya Sa'labah. Tapi dia enggak jadi ke masjid. Apa jawab Rasulullah ketika datang utusannya minta zakat? Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku lebih suka Sa'labah yang dulu daripada Sa'labah yang sekarang. Banyak orang yang sabar dengan kemiskinan. Tapi jarang orang yang sabar dengan kekayaan. Sibuk ngurusin harta, sibuk ngurusin kedudukan, ujungnya susah untuk ibadah.
Makanya ibu, kita doa kepada Allah, ya Allah berilah aku cukup rizki, yang dengan rizki itu aku mudah ibadah. Jadi ibu yang tahun ini nggak lulus CPNS, nggak usah sakit hati. Karena yang PNS nih, orang yang di depan ibu sekalian, ini PNS ibu. Udah lama Bi jadi PNS, tadi sudah saya sebutkan, saya udah jadi guru 23 tahun. Udah lama saya jadi PNS ibu. Enak nggak Bi jadi PNS? Saya nggak tahu nikmatnya jadi PNS itu apa, nggak tahu saya. Loh enaknya kan SK bisa di bank, lah SK saya ya di rumah. Gitu loh. Jadi enaknya nggak tahu. Yang bisa menikmati adalah kita dengan syukurnya kepada Allah. Banyak nggak bersisa, sedikit cukup alhamdulillah. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Inti dari yang saya sampaikan kurang lebih 50 menit adalah yuk kita rindukan Allah melalui jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu surga sudah diberikan kepada kita. Saya ulang, ibu tahu pintu surga itu kuncinya? Tahu. Apa kunci surga? Aduh kasih kuis ini Ustadz. Apa kuncinya surga Bu? La ilaha illallah. Hafal enggak Bu? Mungkin enggak kita masuk surga? Dari jawabannya enggak yakin. Saya ulang. Yakin enggak kita masuk surga? Kunci udah dikasih. Masa kita enggak lulus? Ada ujian Olimpiade Matematik Internasional. Kuncinya saya kasih. Nah ini kunci jawabannya. Kira-kira murid saya lulus enggak ujian itu Bu? Kalau enggak lulus kan bodoh banget. Ya kan Bu? Kunci surga udah dikasih oleh Rasulullah. Dikasih tahu miftahul jannah la ilaha. Kuncinya udah tahu. Masa kita nggak bisa masuk surga? Yakin bisa. Makanya sholat yang rajin, sholat fardunya berjamaah, sholat sunnahnya diperbanyak. Yuk kita kalahkan prediksi Nabi Musa ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Rasulullah Isra Mi'raj dapat perintah sholat berapa rakaat Bu? 50 kata Nabi Musa. Enggak mungkin umatmu kuat Muhammad, balik. Kita buktikan prediksi dari Rasulullah Muhammad kalau umatnya bisa sholat sunnah 50 rakaat. Yakin enggak Bu? Dari bahasanya enggak yakin. Yakin. Sholat fardu udah berapa? Udah 17. Tinggal berapa lagi Bi? 33 rakaat lagi. Duha 8 rakaat. Ya Bu ya, tahajud cukup, nggak usah banyak-banyak. 8 rakaat, tambah witir 3, 11 tambah 8, sudah 19. Tambah lagi sholat sunnah rawatib, genap yakin 50 rakaat. Kalahkan prediksi Nabi Musa, kita bisa sombong di hadapan Nabi Musa nanti di surga. Ini loh umat Muhammad bisa 50 rakaat. Yang kedua, khotamkan Quran. Kalau enggak bisa tiap bulan khotam Quran, minimal seumur hidup sekali. Baca Quran setiap hari seayat aja, yakinlah 20 tahun khotam. Loh ayatnya Allah kurang lebih kan 6.000 ayat. Kurang lebih ya Ustadz ya, 6.000 ayat. Kalau 1 tahun itu 300 hari, berarti 20 tahun kan 6.000 hari. 1 hari seayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Tapi rutin. Sehari satu. Insya Allah 20 tahun khotam. Jadi wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Yang ketiga, rajin baca sholawat. Yang terakhir, baca doa jangan lupa. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustadz. Semoga apa yang telah disampaikan di hadapan kita bersama dapat bermanfaat untuk kita bersama. Khususnya untuk anak-anak kita yang sedang berada di rumah saat ini. Dengan berakhirnya ceramah agama tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun pelajaran 2020-2021 melalui live. Saya tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, dan jangan lupa jaga jarak. Salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.